4 Juli atau 4th of July tahun 1776 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Nah, 4 Juli 2025 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan saya dari Indonesia. Ya gimana? Saya keterima di Dubai. Jujur, saya tuh agak kagok sih ngevlog lagi karena entahlah udah lama kayak orang bego aja. Atau jangan-jangan sebenarnya orang-orang yang ngevlog itu orang-orang yang bego. Anyway, saya tuh udah vakum buat video YouTube 6 sampai 7 bulan karena ya alasan aja sih. Cuman sekarang saya balik lagi. Buat apa? Buat menuhin nazar saya. Saya tuh dulu ada nazar. Jadi ketika saya kerja di luar negeri, saya tuh pengen buat konten di luar negeri. Nah, sesuai dengan intro video saya yang tadi, alhamdulillah saya keterima kerja di Dubai. Tentu saja di hotel. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat perjalanan saya, up and down-nya ya monggo, pantengin aja. Atau saya tuh kan ini kayak dokumentasi saya ya, up and down-nya. Nggak pengen saya aja yang ngerasain, pengen teman-teman tahu juga atau bahkan ngerasain juga. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sama suatu hal di Dubai, ya coba tuh tulis aja di komentar. Tuh kan udah belibet, tulis aja di komentar. Nanti coba saya cari tahu dan buat videonya. Atau bakal better kalau teman-teman datang ke Dubai biar semuanya bisa berjuang bareng-bareng. Cuman di video pertama lagi kali ini tuh saya bakal ngebahas terbangnya saya dari Dubai, dari Jakarta ke Dubai dan mungkin impresi pertama. Oke, formatnya sama, kurang lebih saya talking head kayak gini dan bakal ada biro-biro. Jadi lebih ke cerita aja kayak gitu. Nah, saya tuh kan berangkat 4 Juli 2025. Mulai onboarding itu tanggal 7 Juli 2025. Jadi kurang lebih saya ada 2 hari buat lihat lah gitu. Nah, berangkatnya tuh dari CGK Soekarno-Hatta kan. Jadwalnya itu jam 14.25 35 gitu, saya lupa. Nah, kalau misalkan di case saya tuh saya dibeli tiket sama company-nya, saya di provide, dibeliin tiket. Nah, cerita lucunya tuh tiketnya tuh udah muncul sebelum visanya itu rilis. Sebelum visanya keluar, entah kenapa kayak pede banget sih. Gimana kalau misalkan saya nggak keterima, amit-amit kan, visanya nggak rilis atau apa kan. Tapi ya alhamdulillah semuanya lancar. Tiketnya tuh lewat ini pakai Sri Lankan Airlines. Saya kira gue bakal naik Emirates nih, anjay, taunya naik Sri Lankan Airlines. Yang nggak masalah sih, cuman you got the point right. As long as ini bisa nganterin dari poin A ke poin B gitu. Dan turns out flightnya itu seru. Sebentar lagi saya ceritain. Pada akhirnya kalau misalkan di Dubai itu ada yang misalkan tiketnya di provide kayak saya atau misalkan enggak, atau yang rank base-nya kurang lebih kayak gitulah, gimana company-nya masing-masing. Nah, saya juga mau sambil cerita gitu kan, kayak step by step flight internasional tuh kayak gimana gitu kan, karena ini baru pertama kali juga saya flight internasional. Nah, 2 jam atau 3 jam sebelumnya saya tuh udah nyampe bandara, berarti sekitar jam 10 atau jam 11 gitu kan. Hal yang pertama tuh saya check in gitu kan, kucluk datang ke counter check in gitu. Buat apa? Buat ngedrop bagasi, buat print tiket gitu kan, atau buat konfirmasi bookingan kayak gitu. Nah, saya pas check-in itu ditanya mau kemana, mau Dubai, terus ngapain gitu, kerja saya bilang, dan suruh nunjukin e-visa karena
Ya, Uni Emirat Arab itu memang belum bebas visa bagi warga Indonesia. Untungnya sih udah ada kan, gitu kan. Saya kasih pasportnya, saya kasih visanya, dan saya kasih kontrak kerjanya, gitu. Udah aman. Nah, step selanjutnya yang lumayan bikin deg-degan, drop bagasi. Saya tuh ada 3 barang. Ada backpack, terus koper ukuran 28 yang buat bagasi, dan koper 20 yang buat cabin gitu. Nah, tapi sebenarnya saya tuh pede sih, karena tuh udah diukur kan di rumah. Kalau allowance yang bagasi itu 25 kilo, yang saya 24 kilo, udah set diukur, dah masuk gas Dubai gitu. Nah, terus mbak-mbaknya tuh nanya, "Mas, ada barang lain lagi enggak?" gitu. Soalnya dia tuh nyuruh saya buat ngimbang backpack saya gitu. Saya bilang, "Ada mbak 1 koper lagi." Dia bilang, "Boleh lihat mas?" Anjay, ini mulai nggak enak gitu kan sebenarnya tuh. Karena tas aja udah disuruh timbang gitu. Nah, terus ditimbang dong si koper cabinnya tuh 7 kilo, dan emang benar 7 kilo. Allowance-nya 7 kilo anyway juga kan gitu. Nah, udah cuman tuh tas saya ikut ditimbang dan itu 4 kilo. Nah, masalahnya di sini. Over bagasi, berarti kan. Over buat cabin. Over 4 kilo karena backpack saya 4 kilo. Pilihannya 2. Reduce atau bayar. Kalau reduce tuh nggak mungkin, karena anjir ngeredus apaan 4 kilo gitu kan. Dan itu pun udah semaksimal mungkin 4 kilo tuh yang saya dapat di backpack tuh kayak gitu. Akhirnya bayar. Saya tuh bayar berapa, 2,1 juta, berarti logikanya dari Sri Lankan Airlines, ini case saya ya, itu per kilonya 500 ribuan. Itu saya bayar. Jadi yang saya bawa ke cabin tuh backpack doang gitu. Koper dua-duanya masuk ke bagasi gitu. Semuanya aman, dipastikan di bagasi itu nggak ada alat-alat yang mengandung baterai kayak power bank, laptop, dan lain-lain. Memang harus dibawa gitu. Udah semuanya lancar, aman, menuju ke Dubai. Ini tuh pertama kali saya ngerasain kayak gini, karena kan ini penerbangan saya yang ke beberapa kali gitu ya. Tas saya tuh nggak pernah ditimbang. Bahkan koper cabin saya tuh nggak pernah ditimbang. Mungkin karena penerbangan domestik, mungkin, dan deket juga, bahkan Malang Halim gitu mungkin ya. Mungkin. Nah, terus tuh udah semuanya lancar, check-in udah bayar kan. Waktunya itu buat nunggu kan gitu, buat nunggu pesawatnya datang. Tapi ini posisi saya belum masuk ke imigrasi. Singkat cerita ya, saya pamitan, foto-foto perpisahan sama keluarga saya, terus masuk ke lorong gitu, ke berangkat internasional buat security checking kayak tas di X-ray, semua yang dipakai itu dilepas, masuk, terus imigrasi kan gitu. Saya autogate. Jadi nggak lewat imigrasi manual yang ditanya kayak mau kemana bla bla kayak gitu, nggak gitu. Autogate cepet, I think cuman beberapa detik gitu kan. Nah, ada sempet apa ya, pertanyaan atau apa gitu kan sama teman-teman hotelier tuh yang saya riset tuh, apakah kita butuh KTKLN kerja di luar negeri. Itu KTKLN itu kartu tanda kerja luar negeri, pokoknya gitulah, kayak keterangan gitu kan gitu. Katanya tuh butuh gitu kan, buat tanda aja. Nah, saya tuh belum buat gitu. Kenapa belum buat? Karena setelah saya riset tuh, dan ini ada gitu, ada videonya langsung, ada undang-undangnya. Kalau misalkan hal-hal yang diwajibin buat kerja di luar negeri bagi orang Indonesia tuh KTKLN tuh nggak ada
gitu. Makanya nggak diwajibkan, nggak di-mention bahkan. Kalau nggak salah Undang-Undang nomor 17 atau 18 tahun 2017. Terus pasal 13, teman-teman coba cek deh. KTKLN itu nggak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ditanya dan belum punya KTKLN, coba aja fight pakai itu. Untungnya saya nggak ditanya. Karena autogate mungkin. Nah gitu. Kata orang ini eskalator yang seram. Biasa aja sih. Saya langsung ke gate-nya. Gate 5 pada saat itu dan delay. Jadi di bandara tuh harus bisa mengimplementasikan stoik. Banyak hal yang di luar kendali kita. Delay, sabar 50 menit, terus gate-nya dipindah-pindah. Anyway. Oke, gate 4. Delay lagi. Pokoknya itu tuh pesawat yang harusnya berangkat jam 14.25 tuh pada akhirnya berangkat jam 16.15 gitu. Karena nggak tahu. Delay berarti delay berapa tuh? Hampir 2 jam. 16.15. Iya, Cuk. Hampir 2 jam delay. Ya not too bad lah, cuman bukan impresi yang baik aja. Tapi jujur saya tuh kesel karena transitnya nanti, karena pesawat saya tuh transit dari Jakarta ke Colombo dulu, bandara naik ke International Airport di Colombo, Sri Lanka, and then ke Dubai. Itu transitnya cuma 55 menit, kayak cuma numpang ke toilet doang gitu kan, nggak cukup gitu kan, mepet. Nah, saya kesal di situ. Tapi pada akhirnya tuh delay juga yang dari Colombo, yang dari Sri Lanka ke Dubai, cuma tetap aja mepet kan gitu. Jadi saya kayak gimana gitu. Akhirnya saya onboarding kan, naik pesawat. Nah, 15 sampai 30 menit setelah take off tuh waktunya teman-teman kru cabin buat nyebarin makanan gitu, meal gratis, soalnya kan dapat, terus disebarin aja. Ditanyakan ke setiap orang tuh, sir, ma'am, would you like? Enggak sih, terlalu sopan ya. Pada pressing. Mereka cuma nanya gini, sir, madam, fish, chicken, vegetarian. Kayak disuruh milih, dikasih opsi kan, kayak gitu. Saya karena penyayang binatang, tentu saja saya pilih chicken. Saya hanya penyayang kucing aja. Chicken, tentu saja chicken. Dah. Terus tuh porsinya cukup oke. Saya kenyang gitu. Entah kenapa, mungkin karena nasi biryani gitu, jadi kayak panjang-panjang. Possibility buat kenyangnya itu lebih cepat. Terus saya makan pudingnya oke. Saya nggak tahu puding apa gitu. Pokoknya tuh saya tuh jelek sih ke hal-hal yang harus mendeskripsikan sebuah makanan. Terus tuh buahnya itu saya nggak suka. Nggak habis. Itu saya nggak tahu buah. Anjir, buah apa? Buah bit, buah tin, atau buah kuldi, saya nggak tahu. Pokoknya nggak suka aja, nggak habis gitu kan. Nah, ada cerita lucu. Saya ketawa sih, cuman nggak tahu teman-teman. Jadi tuh pas saya lagi makan gitu, saya tuh lupa antara penumpang depan saya atau belakang saya nanya ke kru cabinnya, do you have Muslim meal atau halal meal gitu kan. Yes we have. Saya kayak overthinking, karena tuh mereka punya Muslim meal dan ketika dikasih labelnya tuh beda. Bukan chicken, bukan fish, bukan vegetarian. MUML, Muslim meal. Berarti kan logikanya makanannya tuh beda. Saya kan overthinking. Bentar, kalau ada Muslim meal, ini chicken yang gue makan tuh halal atau enggak? Chicken sih, tapi chickennya apakah mendukung Israel? Apakah chickennya penista agama? Itu halal atau enggak chickennya?
Saya overthinking pas lagi makan. Ya Gusti stop aja makannya, kan akhirnya udah tahu entah itu halal atau enggak. Tapi kan ini suapan terakhir gitu, hey, suapan terakhir. Terus udah makan, saya udah minta maaf ke Allah. Nah, udah oke lah gitu, udah kenyang. Nah, saya tuh mau nonton. Karena ya udah dikasih headphone, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa kurang lebih 3 jaman lagi, kan gitu. Nah, saya pasang headphone, set, nggak jadi nonton. Karena tuh si entertainmentnya tuh nggak reliable guys, nggak bisa dipakai. Saya coba nonton Man of Steel gitu pada saat itu, ketika udah nyampe menit kelima tuh tiba-tiba jam up ke menit 40-an, terus ke menit 1 jam. Anjir, kayak kok bisa gitu. Emang error aja nih. Saking errornya saya mau ngeklik kolom feedback buat ngasih feedback tuh gak bisa. Gak bisa. Akhirnya ya saya tinggal tidur aja gitu kan, sampai landing. Sebenarnya kan semuanya oke banget gitu kan. Cuman karena hal itu yang menurut saya hal basic tuh, jadi mungkin kayak ratingnya 5 atau 6/10 gitu kan. Saya yakin tuh nggak semua entertainmentnya tuh kayak gitu, karena samping saya tuh dia tuh lancar-lancar aja entertainmentnya. Saya melihat kok, saya nyaksiin dia namatin film Moana dengan nyaman. Much appreciated. Hi, how are you? So welcome to Colombo, Sri Lanka. Saya cuma punya waktu 55 menit buat transit. Masalahnya itu mungkin bukan sayanya, cuman barangnya. But I don't know, we'll make it, I think. Endingnya itu jam 18.55. Coba teman-teman tebak jam berapa pesawat dari Kolombo ke Dubai? Yap, 19.15. Saya landing 18.55. Saya pas tahu itu lari. Saya tuh nggak nyempetin buat bikin video kayak footage atau b-roll gitu, nggak nyempetin buat connect wifi, nggak nyempetin buat lihat sekeliling lah gitu, kayak di Manggarai aja langsung lari gitu kan. Saya cari information center, ditanyakan gate berapa gitu kan, saya nanya, terus di R5 apaan sih, kayak tipe kamera Canon gitu. Mungkin gate 5 gitu ya. Terus mbak-mbak atau ibu-ibu pihak information centernya bilang, "Sir, this is last call." Anjir. Dan pas saya lihat tuh emang iya sih, itu jam 19.05, berarti kan 10 menit lagi. Saya lari lagi, security checking. Dan itu lama, ya Allah, kenapa sih orang-orang tuh nggak nyiapin dari awal? Karena udah tahu ada security checking, kenapa nggak lepas jam dulu, lepas sabuk dulu gitu. Lama, kan udah tahu last call. Akhirnya saya lolos security checking itu jam 19:12. Cuma 3 menit lagi. Hampir guys, hampir. Kan jadi cerita yang emang oke buat dikontenin sih, jadi kayak drama-drama gitu. Tapi kan nggak lucu gitu, saya ketinggalan di Sri Lanka. Hampir. Oke, jadi baru sampai pesawat last call, pesawat dari Jakarta ke Kolombo, Sri Lanka tuh mendaratnya itu 10 menit, which is tepat waktu, cuman di Dubai nya 19.15, dari Sri Lanka ke Dubai nya 19.15. Saya mendarat kurang lebih 18.55 sampai jadi lari-lari. Bagian saya selamat, nah barang saya that's it. Nah ini pakai maskapai yang sama tuh saya nggak perlu ke ke bagasi lagi buat ngeklaim, karena kan langsung cus gitu kan. Nah terus tuh saya nggak perlu ke imigrasi juga karena memang nggak keluar bandara gitu kan. Atau cuma 5 menit dan nggak 55 menit, ini cuma 15 menit gitu kan. Nah gimana pengalamannya yang ini tuh?
yang dari Kolombo ke Dubai. Oke banget, oke banget, karena tuh hal yang langsung saya lakuin pas dapet headphone itu ya ngecek entertainmentnya, dan lancar, selancar-lancarnya. Pas udah tau lancar, gue nonton The Eternals. Nah, pas sambil nonton tuh saya tuh jadi salah satu orang yang di reach out duluan gitu sama kru cabinnya gitu, buat nanya gitu. Terus saya kaget kan, tiba-tiba kuculuk nanya, "Sir, are you Muslim?" Saya langsung lihat dan jawab, "Maksud Anda apa?" Agama itu masalah pribadi. Kenapa saya nggak bawa bom? Saya bilang kan, "Yes, I am," gitu kan. Terus dia ngasih, "Sir, this is a Muslim meal for you," gitu kan. Mungkin ini karena doa saya yang terkabul atau apa kan. Terus saya makan kayak ayam juga sih, kayak chicken juga, cuman warna oranye gitu, entahlah, I don't know gitu. Cuman semoga halal gitu kan, dan rasanya lebih enak chicken yang di penerbangan pertama sih. Gak tahu mana yang halal mana yang haram, gak tahu. Cuman tuh saya senang karena apa ya, bukan karena nama saya ada Muhammad. Saya senang karena ini tuh bagian dari personalized service. Jadi kan ketika ada personalized service, pengimplementasian itu tuh kita harus tahu guest preference, kita harus tahu guest profile-nya kan. Simpelnya itu tadi apakah muslim atau bukan. Kalau misalkan muslim pasti di provide muslim ya, kayak gitu kan. Yang orang-orang tuh enggak ngeh terkait itu biasanya itu di luxury hotel, di luxury brand gitu kan. Saya seneng banget karena saya di bagian guest experience, guest relation gitu kan. Jadi saya biasa nge-treat orang ke personal service. Sekarang saya yang di-treat personal service. Saya happy banget kayak gitu kan. Nah, terus landing. That flight was lovely comparing to last flight. Anyway, welcome to Dubai International Airport, the second busiest airport in the world. Imigrasi, ambil barang, cari SIM, dan cari drivernya. Jadi kalau misalkan teman-teman first time di Dubai itu, teman-teman nggak bisa lewat AutoGate karena kayak nggak ada datanya gitu kan. Saya ke imigrasi manual gitu kan, ditanya-tanya kayak gitu. Nah, iris scanner juga akhirnya didata. Jadi semoga tuh ketika saya nyampe di Dubai, saya tuh bisa AutoGate kayak gitu. Nah, kalau misalkan ke imigrasi manual tuh kan harusnya kan ditanya-tanya gitu kan. Ini saya nggak ditanya loh, nggak tanya apa-apa, malah saya yang nanya, "Masnya sibuk apa?" "Habibi sibuk apa?" Nggak ditanya apa-apa, cuma dicap doang. Tapi tuh HRD saya tuh nyuruh saya buat nge-stempel e-visanya. Nah, e-visa yang saya print tuh nggak di-stempel. Padahal saya udah ngasih gitu loh. Saya bahkan nanya gitu kan, "Do you stamp the e-visa?" Dia malah nanya balik ke saya, "Masnya sibuk ngapain?" Enggak. Dia nanya, "Where you work?" Gitu aja. Terus saya bilang, terus saya tungguin, masih nggak di stempel si anjir. Jadi apa ya, first impression yang kurang oke sih. Semoga karena e-visa yang di print ini nggak di stempel tuh ya lancar-lancar aja lah kayak gitu. Kita lihat nanti, saya ceritain kalau misalnya ada update. Step selanjutnya itu claim baggage gitu. Saya datang ke belnya gitu kan. Terus koper pertama yang datang yang ukuran 20. Coba teman-teman tebak ini hal positif atau negatif? Tentu saja negatif, karena koper ukuran 20 saya yang saya terima tuh covernya, bungkusnya, karena ada bungkusnya itu nggak ada. Entah kemana, pokoknya nggak ada. Saya kayak,
firasat buruk lagi nih. Tadi udah di imigrasi dapat impresi yang jelek, terus sekarang nggak ada covernya, jelek lah pokoknya, firasat jelek. Terus koper ukuran 28 saya datang, covernya alhamdulillah ada, tapi jadi dua-duanya udah dapet, cuman yang satunya hilang rodanya. Udah kan, udah ngeklaim bagasi, sekarang tuh waktunya buat nyari SIM card. Nah anyway teman-teman, kalau misalkan teman-teman ke imigrasi di UAE, itu tuh yang manual ya, bakal dapet SIM card gratis dari Du. Du tuh kayak, entah ya, mungkin kayak provider pemerintahnya gitu, kayak Telkomsel mungkin ya. Nah itu tuh valid cuman 24 jam gitu si kuotanya ketika kita aktifkan gitu kan. Tapi kartunya ya validnya lama, cuman kuotanya bakal valid cuma 24 jam. I think 1 giga atau 10 giga gitu validnya gitu kan. Cuman saya nggak dapat karena ketersediaannya kosong. Entah kenapa bisa kosong, entah dikorupsi atau Gus, ini bukan di Indonesia. Bukan di Wakanda. Ini UAE, Dubai. Akhirnya saya cari SIM card kan gitu. Jadi ada 2 provider besar di UAE, itu ada Du yang tadi saya mention. Terus yang kedua tuh Etisalat gitu kan. Nah, rekomendasi teman-teman saya yang udah kerja di Dubai dan sempat kerja di Dubai, katanya Etisalat. Iya lebih pricey, cuman tuh lebih oke, lebih reliable. Dan memang iya, ketika saya beli dan aktifkan juga langsung dapat 5G itu. 5G pertama saya 500 atau 600 megabit per second gitu kan. Nah, dan sambil saya riset juga emang Etisalat tuh oke banget sih gitu. Nah, pas saya ngaktifin tuh emang harus langsung datang ke booth buat diminta aktifin. Saya kan ya kucul gitu datang ke boothnya, terus ditanya buat berapa lama. Saya bilang kan I will be residence in here gitu kan, karena bakal kerja gitu kan. Terus diminta pasportnya, dan dia tuh bilang kayak, ini gue masukin personal data lo based on passport. Nanti kalau udah punya Emirates ID kayak KTP-nya gitu, lo datang ke booth Etisalat dimanapun, nanti mereka bakal bantu buat replace personal data dari yang sebelumnya based on passport jadi based on Emirates ID. Kurang lebih bakal kayak gitu, ngerti kan maksud saya? Nah, udah nih prosesnya tuh jadi tuh memang harus datang ke booth buat dibantu diaktifin karena butuh personal data tadi kan, kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak di Indonesia gitu kan, emang harus ada personal data. Cuman kalau misalkan di kita tuh dijual bebas, masukinnya kan NIK sama nomor kakak gitu ya. Jadi kita bisa pakai NIK sama nomor kakak siapa aja. Sementara di sini tuh harus datang langsung ke boothnya buat diaktifin. Kelihatan kan perbedaan mana negara maju sama negara berkembang. Saya tuh pilih kuota yang 20 giga karena buat invest aja sih pakai kuota yang terbesar. Saya bantu lampinin juga buat ini ya, mereka tuh nge-offernya itu paket-paket yang apa aja. Sambil proses aktivasi itu si drivernya, karena saya di pick up sama driver gitu kan, ngechat gitu kan, lo di mana? Terus saya bilang gue lagi di Etisalat gitu kan buat beli SIM card. Terus dia bilang jangan beli SIM card di airport karena mahal. Terus saya si pitung kocak nih, ini gue udah beli. Terus udah saya di pick up. Saya tuh kaget di pick up-nya karena pakai Fortuner. Saya di pick up pakai Fortuner, guys. Terus kan saya nanya, "Bang, ada sirininya nggak?" Terus dia jawab lagi, "Nggak ada, cuman kita dikawal patwal." Anjay, dikawal patwal. Teman-teman dengar nggak? Yang passing tuh orang India sama orang Pakistan gitu kan. Anyway. Di perjalanan tuh saya tuh nanya, lo kan tadi bilang mahal, emang sebenarnya kalau misalkan di luar tuh berapa harganya? 10 dirham harga kartunya.
Harga yang saya bayarkan kartu dan kuota 200 dirham. Monggo teman-teman konversikan sendiri 200 dirham itu berapa rupiah. Nah 10 dirham yang abang-abang pick up tadi tuh entah kartunya aja atau sama datanya Arno gitu kan. Cuman 200 dirham mahal sih kayak gitu, cuman udah kejadian anyway kan gitu. Sambil di pick up terus ya itulah, bayangin aja obrolan dua pria dewasa jam setengah 2 malam kayak gimana. Ke housing, saya di drop, terus tuh disambut sama security buat ditanya kayak namanya siapa, terus ada house tour tipis-tipis gitu kan, karena udah jam setengah 2 jam 2 malam gitu kan. Tapi saya tuh nggak nge-video atau nggak bakal nge-attach video terkait residensial saya karena takut tahu kami tinggalnya di mana terus ada debt collector gitu yang datang. Nggak saya video karena privasi gitu kan. Nah saya tuh bakal ngampirin video ini aja ketika saya datang ke bednya gitu, ke housingnya. Ini sharing anyway ya, jadi satu room itu kami sharing bertiga dan luas, oke banget gitu kan. Nah saya tuh dikasih welcome snack gitu kan, jadi isinya kayak snack, terus air putih, jus, terus mie, biskuit, terus dental kit, bla bla bla. Pokoknya tuh apa ya, dan apa ya, impressionnya tuh lovely banget sih gitu kan. Nah ya oke sih, oke banget, maksudnya tidak ya oke. Kayak bersyukur banget sih karena impresinya udah oke, dan company yang saya kerja sekarang juga ya emang company gede banget bahkan gitu kan. Jadi ya semoga kedepannya oke aja lah kayak gitu. Akhirnya saya bebersih terus tidur jam 2-an, berarti kan di Indonesia jam 5. Jam 5 di Dubai, jam 2 di Indonesia jam 5. Sebuah kesenjangan sosial. Udah itu saya bangun terus langsung cari sarapan kayak gitu. Cuman tadi kan saya mention buat impresi Dubainya kayak gimana ya, cuman tunggu dulu ya di video selanjutnya karena ini aja udah 33 menit gitu kan. Tunggu dulu aja, nanti kita lanjut di video selanjutnya aja. Nah again yang sempat tadi saya bilang, karena ini pengalaman saya aja, gimana sih kok tuh kan, emang tuh kan jadi bego kan. Saya tuh nggak mau ini jadi pengalaman saya aja, saya juga pengen teman-teman ngerasain juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sama di Dubai itu kayak gimana nya, bilang aja di komentar, kolom komentar, nanti coba saya cari biar nggak penasaran juga, biar sama-sama belajar juga kayak gitu. Cuman buat sekarang gitu dulu aja, nanti lah berarti di video minggu depan atau video selanjutnya saya bakal ngebahas soal impresi pertama saya soal Dubai, kayak sarapannya, belanjanya kayak gimana, karena saya bakal sarapan di restoran India dan bakal belanja gantungan. Gitu aja, terima kasih buat teman-teman yang sampai stay di menit ke-30-an sekian ini. Terus ya, saya Gusti Dandi dan ya, saya tunggu di Dubai ya.